Kembali bersama gua, Resu Herman. Hari ini kita mau bikin coklat brownies ya. Kue coklat brownies. Nah, langsung aja bahan-bahannya ya. Nah, jadi kalau kita kan ini baking ya. Jadi kalau baking ini gue selalu menimbang ya. Ingat ya, kita harus punya timbangan ya. Kita harus menimbang. Harus presisi ya? Nah, harus presisi. Zaman sekarang kan timbangan digital ya, enak ya kayak gini ya. Tuh kan. Ya. Zaman dulu gue tahun 2000-an awal, zaman-zaman gue mulai berkarir, itu timbangan masih pakai timbangan besi, men. Besi. Bener, gue kerja di bakery, belajar di sekolah kuliner, kerja di bakery, masih pakai besi gitu, bikin roti kan, nimbang-nimbang adonan masih pakai cantolan-cantolan besi. Zaman sekarang, untung sudah dipermudah ya, udah dipermudah dengan timbangan digital ya. Nah, bahan-bahannya langsung aja nih. Brownies itu tuh intinya kan sebenarnya kayak kue coklat, tapi dia teksturnya itu lebih padat ya kan. Dan brownies itu ada dua tipe, orang bilang fudgy brownies sama cakey brownies, bukannya keki gue nih marah gitu, bukan ya kan. Jadi dia ada dua tipe nih ya. Fudgy itu tuh dia browniesnya lebih mirip coklat, rasanya coklat banget, padat gitu ya. Lengket. Lengket, jadi ada namanya fudgy brownies gitu kan. Nah yang keki ini dia lebih lembut, lebih mirip kue, tapi tetap brownies, bukannya kue bolu ya. Nah yang gue bikin ini arahnya lebih ke cake ya, lebih ke cakey brownies. Kenapa? Karena kalau gue pribadi lebih suka brownies yang lebih sedikit lembut ya, lebih agak cake daripada yang terlalu padat gitu ya, enak gitu. Tapi balik lagi ke selera masing-masing gitu ya. Nah bahan-bahannya ya, di sini gue ada coklat ya. Di sini gue ada coklat. Nah yang gue pakai ini adalah milk chocolate compound ya. Jadi coklat compound itu beda sama coklat batangan biasa. Bedanya apa bang? Coklat compound itu dia tidak mudah meleleh, jadi tidak perlu ditaruh kulkas nih. Tadi gue nggak simpen di kulkas, dia nggak meleleh ya. Kalau coklat biasa kan nggak disimpan kulkas, meleleh kan. Dan coklat compound itu biasa harganya relatif lebih terjangkau dari coklat batangan biasa. Jadi coklat compound itu lebih relatif harganya lebih terjangkau. Jadi kalau kita mau jualan food costing atau HPP-nya pun lebih masuk gitu ya. Nah, jadi kita pakai coklat compound. Nah, di sini nanti gue lelehin nih bersama dengan yang namanya ini Baker Mix ya, Baker Mix. Atau sekarang ada merek lain juga ya, namanya Orchid Butter Creamery ya, itu juga sama, mirip sama Baker Mix. Apa tuh artinya? Artinya Baker Mix itu adalah 50-50. Jadi ini mengandung 50% butter, 50% margarin. Nah, kelebihannya apa bang? Kenapa nggak pakai margarin semua atau pakai butter semua? Kelebihannya adalah dia tidak cepat meleleh seperti butter, ya. Wanginya tapi dapat wangi butternya, gitu loh. Dan dia harganya juga tidak semahal butter. Karena kan kalau pure butter tuh harganya mahal sekali ya. Dan kebanyakan impor kan, impor dari Australia, impor dari Amerika gitu. Nah, jadi ada produk yang seperti ini ya. Ada yang bilang Baker Mix, ada yang bilang Orchid Butter ya, terserah ya. Pokoknya dia itu mengandung margarin dan mengandung butter. Nah, ini cocok banget gue bilang untuk dipakai di Indonesia yang udaranya agak panas gitu ya. Nanti ini kita lelehin. Nah, lalu di sini ada tepung ya. Tepung terigu yang gue pakai adalah tepung terigu protein sedang ya. Karena untuk bikin brownies ini, kita mau teksturnya tidak terlalu seperti kue ya. Karena kan brownies sama bolu coklat beda kan. Kalau kita bikin terlalu lembut nanti kayak bolu coklat gitu ya. Sedangkan ini kan bukan bolu, ini namanya aja udah brownies. Nah makanya gue gunakan tepung protein sedang ya, atau yang umum contohnya merek segitiga biru kayak gitu ya. Nah, di sini ada coklat chip nanti buat toppingnya. Di sini ada susu cair ya. Susu cair gunakan yang full cream. Nah, di sini ada telur. Sayang sekali telurnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Bonus 1. Bonus 1. Telurnya 3 nanti kita kocok bersama dengan gulanya. Lalu di sini ada baking powder, ada soda kue atau baking soda ya. Oke, lalu di sini ada vanilla essence. Ya, vanilla essence yang cair ya, gue lebih suka pakai yang cair. Di sini ada coklat bubuk ya, atau cocoa powder ya. Cocoa powder itu terbuat dari coklat, rasanya tidak manis ya. Dia murni bubuk dari coklat, jadi rasanya tidak manis, tidak mengandung gula. Cocoa powder.
Nah, di sini ada yang namanya SP ya. SP nih, bukannya surat peringatan loh ya, beda loh ya. Iya. Nggak bisa kerja lu, gue SP1 gitu, ini bukan. SP1 berarti ya? SP, ini SP aja ya. SP itu adalah emulsify, supaya kuenya itu kalau ngembang nggak kagak turun lagi gitu loh. Ntar udah ngembang, dia turun lagi, udah naik turun lagi kan. Kayak harga saham naik turun kan pusing ya kan. Harga pisang naik turun. Wah, harga pisang. Jadi ini biar naik terus. Biar naik terus, kagak turun-turun gitu. Kayak harga cabai. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia ada SP, ada TBM gitu ya. Nah, bisa pilih mau pakai SP, TBM sama aja. Oke, daripada gua ngomong terus, langsung aja kita mulai yuk. Langkah pertama gua mau panasin dulu ya, butter sama coklat nih, ya. Nih ya. Dilelehkan dengan teknik double boiler ya. Double boiler atau double boiling. Jadi dia tidak boleh kena api langsung ya. Kalau dia kena api langsung, apa yang terjadi? Gosong ya. Coklat itu begitu. Jadi dia harus apa ya namanya? Ada mediasinya untuk supaya dia tuh mengatur panasnya ya. Jadi tidak langsung direct heat. Orang bilang indirect heat tuh ya. Jadi ada airnya nih. Oke. Ini namanya teknik double boiler ya. Kalau tidak mau pakai teknik double boiler, mau lebih gampang, bisa di microwave ya. Di microwave dengan panas medium, jangan yang high heat. Medium heat aja di microwave sebentar, biasanya nanti dia akan meleleh ya. Cuman di sini gue akan tunjukkan cara tradisionalnya. Kenapa? Karena kan mungkin yang di rumah kan nggak pakai microwave kan di rumahnya kan. Jadi gue tunjukkan cara tradisionalnya, cara aslinya gimana nih manasinnya gitu loh ya. Ini api kecil, api gede. Ini api sedang aja, pokoknya mendidih api sedang. Ini nanti kita panasin sampai dia meleleh. Nah ini gue pakai ini ya piring keramik ya. Kenapa? Karena nih piring keramik ini yang biasa buat bikin sapo nih dia sangat kuat dan tahan panas ya. Apinya api biru. Tuh ya, kita lama-lama kan dia meleleh tuh ya. Oke. Coklat kompon ini sama coklat biasa bedanya gimana? Bedanya jadi coklat kompon ini pertama harganya dia lebih murah. Ya. Yang kedua itu coklat kompon itu dia tidak cepat meleleh. Oh gitu. Kalau perbedaan bahannya, kandungan lemaknya apa, nah lu bisa Google deh karena itu akan ada satu sesi sendiri yang panjang banget kalau dijelasin. Ya, jadi. Panjang banget proses pembuatannya, bahannya agak berbeda. Bisa cek di Google ya atau di Wikipedia juga sekarang ada kok perbedaan coklat kompon sama coklat biasa gitu ya. Oke. Nah, ini kita tinggal aja ya, tunggu dia meleleh dulu. Tunggu meleleh. Nih ya, udah 1-2 menit kemudian tuh, lihat kan meleleh semua ya. Oh ya. Oke. Ini gua matiin dulu ya. Gua matiin. Kita diemin aja ya biar dia agak adem. Nyambi kita nunggu dia agak adem, kita akan bikin adonan kocokan telurnya. Yuk. Nah, ini tadi yang udah dipanasin ya. Yang tadi kita panasin di atas kompornya udah gua angkat. Terus tadi vanilanya gue campur sini ya. Vanilanya tadi gue campur sini. Gue taruh dulu ya. Nah ini, sorry ya ada revisi nih. Ternyata setelah gue baca lagi resepnya, ternyata telurnya hanya pakai 2. Jadi tetap pakai 2 ya? Tetap pakai 2 karena lato-lato ada 2 bolanya. Kalau bapak-bapak 2. Oh 2 juga sama ya, astaga. Masukin 1 ya. Kita masukin lagi 2 ya. Habis masukin telur, cuci tangan. Oke. Gue langsung pecahin aja ya. Kalau mau lebih aman, pecahin dulu di mangkok, baru tuang telurnya gitu ya. Takutnya kan ada kulitnya apa. Kalau udah biasa ya nggak apa-apa kayak gue. Nah, telurnya ini akan kita kocok bersama gula dan SP ya. SP. 300 gram juga tadi? Sama ya? Sama. SP-nya jangan banyak-banyak ya. SP-nya kita paling pakai setengah aja nih, setengah sendok teh aja ya. Jangan banyak-banyak ya. Nih ya. Telur, gula, sama SP ya. Kita kocok dengan kecepatan tinggi. Hati-hati ya, kalau kecepatan tinggi tuh riskan ya.
Langsung jadi putih kan tuh, lihat ya. Langsung jadi putih, ini kita simpen lagi, nanti kita pakai lagi soalnya. Nah, sekarang kita masukin apa? Tepung ya. Tepung terigu. Revisi. Sama tepung terigu. Nanti tolong baca kolom deskripsi aja ya untuk takarannya ya. Nah, ya, tepung terigu. Apa nih namanya? Cocoa powder ya, cocoa powder. Nah, terus ada baking powder ya. Itu cowok dia ya. Kenapa? Kan koko. Oh iya. Cewek cici. Kalau cewek cicia. Cicia powder ya. Nah, ya. Dipanggil tuh, Bang. Oh iya, dipanggil anak ya. Dipanggil anak. Bentar ya. Bentar ya. Ayah lagi nyari duit. Iya. Oh ya, nah sebentar. Nah, kita pakaiin dikit ya. Baking powder sama baking soda. Kita pakaiin dikit. Ya. Takarannya baking powder sama baking soda jangan banyak-banyak ya. Dikit aja ya, karena dia ini pada dasarnya kan udah pakai telur ya. Jadi dia udah agak ngembang gitu loh. Nah, lalu kita masukin apanya lagi nih? Susu ya. Susu full cream ya, ingat ya. Full cream. Lalu terakhir yang paling penting apa nih? Coco latte ya. Coco latte meleleh nih, tuh ya. Coklat. Coco latte, bentar ya. Kita pakai susu latte-nya dulu nih. Wah ya. Jangan ada yang tersisa nih. Wah, enak nih. Sip. Oke. Nah. Nah ya, kita pasang kembali. Set, kita kocok dengan kecepatan sedang. Boom. Nah ya, waduh ya, mantep nih ya. Kita copotin, wah, tuk 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 tuk. Bentar ya, ini kocokannya langsung taruh di sink supaya tidak kemana-mana ya. Nah, ini adonannya udah ya. Gua aduk dulu ya, gua folding dulu. Kenapa? Takutnya di bawahnya itu masih ada itu ya, apa namanya? Di bawahnya itu takutnya belum rata, masih ada tepung-tepung ya. Nah ya, ini baru adonan brownies nih ya, padat ya. Jadi dia kayak cake kue tapi dia lebih padat ya tuh ya. Dia lebih teksturnya lebih padat ya tuh. Oke. Nah langsung aja. Kalau sudah kita udah siapin cetakan ya. Langsung aja kita masukin ke dalam cetakan. Ya, masukin cetakan. Oke. Kalau naruh gini yang bersih ya tuh. Ya, di sini masih ada sayang ya. Masih ada adonan kuenya sayang. Kita bersihin dulu ya. Kita bersihin dulu. Melegat ya. Padat nih. Oke. Masih ada lagi. Kita bersihin dulu ya. Kita bersihin dulu. Oke. Nah, ini udah. Oke, nah ini kan dia agak belum terlalu rata ya. Kita ratain dulu ya. Kita ratain dulu kayak gini ya. Ya, kita gini-giniin dulu. Ya, kita gini-giniin dulu ya. Ya, kita shake dulu ya. Kita shake dulu ya. Kita shake dulu. Nah, supaya dia lebih smooth. Ya, supaya dia lebih smooth. Kita bersihin dulu atasnya ya.
Nah, kita bersihin dulu atasnya. Nah, ini kita shake ini dulu ya biar rata ya. Tuh ya. Olahraga jadinya nih. Ya. Nah, udah. Nah, terakhir kita kasih topping ya. Kita kasih topping ya. Kita kasih topping ini ya, apa namanya? Coklat chip ya. Tuh ya. Toppingnya nggak usah terlalu banyak ya, karena nanti takutnya kalau terlalu banyak dia pecah ya, bleber. Jadi secukupnya aja. Mau pakai topping almond ya, boleh. Atau nggak suka coklat chip, mau lebih suka pakai topping almond, silakan. Oke, nah udah. Langsung aja, ini kita oven ya. Nah, ini langsung aja kita oven ya. Ya, oven udah gue panasin ya. Suhu 180 ya. Suhu 180. Kita taruh tengah-tengah karena kita menggunakan api atas dan api bawah. Kenapa? Karena ini oven besar. Kalau kita pakai oven kecil, api bawah aja ya. Api bawah dulu baru api atas. Tapi berhubung ini oven besar, kita langsung pakai api atas dan api bawah. Suhu 180 kita panggang dulu kurang lebih 25 menit nih. Ini bisa 25 sampai setengah jam. Tapi nanti setelah 15 menit akan gue periksa dulu dalamnya ya. Oke, kita tinggal. 2000 years later. Macan nih, sarung tangannya macan nih ya. Ini udah 20 menit kan ya. Kita keluarin, kita cek dulu ya, dalamnya matang kagak nih. Ya. Kita cek dulu ya. Mantep ya. Nanti ini kan naik, tapi dia kalau udah dingin agak turun ya. Don't worry ya, jangan khawatir. Be happy. Ini kita cari titik paling tinggi di sini. Kita tusuk dulu ya. Kita lihat dalamnya udah kering atau masih basah ya. Oh, masih basah ya tuh ya. Berarti belum ya. Kita oven lagi ya. Mungkin sekitar 10 lah, mungkin 10 menitan lagi ya. 10 sampai 15. Oke, kita cek dulu ya. Oke ya, ini udah 35 menit kali ada ya, 35 menitan lebih nih. Oh ya, ini kita akan tes dulu nih. Ya, mana nih kita cari lubangnya ya. Tuh. Tuh ya, bersih nggak? Bersih ya, tuh udah bersih. Berarti dia udah mateng. Nah kan sekarang udah tinggi kan. Ini kita ademin dulu supaya dia lebih turun. Nanti kalau udah adem baru bisa kita keluarin gitu ya. Oke? Nah, ini browniesnya udah adem ya. Browniesnya udah adem. Kita tinggal copotin ya tuh. Pelan-pelan ya kalau ngelupas ya. Pelan-pelan supaya dia nggak retak ya. Supaya dia nggak copot ikut nempel ke kertas minyaknya ya. Ini pakai baking paper ya namanya ya. Baking paper atau parchment paper. Bukan kertas minyak biasa ya. Tuh ya. Nah ya, padat kan? Namanya juga brownies, bukan kue bolu ya. Kalau kue bolu dia enteng, kalau brownies dia harus berat ya. Ya tuh, cakep ya. Ya, nah ini gue potong agak gede, kenapa? Karena nanti mau gue plating ya. Gue plating ala-ala kafe ya. Kayak di kafe. Nah ya, akan gede gini. Nanti gue plating ala kafe. Yuk, gue tunjukin caranya ya. Oke. Nah ya, pertama kan begini nih. Ya, gue akan bersihin dulu ya piringnya, takutnya ada kotor-kotor. Nah, ini kan coklat sauce nih. Gue kocok dulu ya sebentar. Gue akan tuang di satu sisi ya. Gue akan tuang di satu sisi. Oke, nah. Gue tuang di satu sisi, lalu gue akan menggunakan spatula ya. Boleh pakai spatula, boleh pakai kuas ya. Spatula yang kayak begini, model yang begini rata, atau pakai kuas juga boleh. Kita akan tarik ya. Ya, kita akan tarik ini. Oke. Udah gua tarik begini ya. Ini akan gua taruh ya di sini ya. Gua akan taruh di sini. Oke. Es krim.
Wah, es krimnya keras ya, baru keluar dari freezer. Masih keras banget. Oke. Es krim. Oke. Kita taruh daun mint ya. Kita taruh daun mint di atasnya. Ya. Kita coklat brownies ya. Coklat brownies with ice cream ala Bang Ray. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.